untuk kondisi hari ini aman, lancar dan ramai lancar lah, dalam artian setelah ada kompensasi yang diberikan Pak dalam ini provinsi, dalam ini Pak Gubernur. Jadi kondisi situasi alhamdulillah bisa mengurai kemacetan. Dalam hal ini kita pantau dari pagi sampai sore ini bisa ramai lancar tapi terkendali, dan itu bisa mengurangi 30% tingkat kemacetan. Itu dengan kompensasi ini. Kemarin kompensasi berapa supir, Pak? Yang kita berikan 1.683. Nah, udah kita terbagi, alhamdulillah udah tersampaikan sebagian yang dia punya e-money. Udah tersampaikan. Sekarang tinggal yang sebagian lagi yang belum tersampaikan, Sabtu kita selesaikan. Selesaikan. Sisanya berapa lagi, Pak? Sisa kurang lebih sekitar 1.000. Ya, 600 sekian udah nyampe ke yang punya kendaraan dengan berikut dengan supir. Berapa angkot? 1.006 angkot, jumlahnya 720, betul. Tiga trayek. Pertama Bogor Cisarua, kedua Bogor Cigudeg, Cibedug, ketiga Pasir Muncang Ciawi. Ini Pak, maksudnya kan ini kan tahun kedua kan? Betul. Masih ada nggak sih Pak supir yang nakal, Pak? Masih 1-2 masih, tapi kita kasih penindakan. Pertama himbauan, kalau misalkan masih tidak mengindahkan itu, kita lakukan penindakan untuk pemberhentian kendaraan tersebut. Untuk jam Pak, ada nggak waktunya? Untuk jam? Ya waktu kendaraan. Dari angkot sendiri, Pak. Biasanya biasanya pagi. Tapi hanya 1-2. Kita pastikan dengan kompensasi ini, mereka juga udah paham bahwa yang melakukan itu juga darurat sifatnya. Misalkan bahwa yang sakit itu ya darurat lah sifatnya. Jadi tidak dia narik seutuhnya, tidak. Darurat. Betul, darurat. Kita ini, tapi tetap kita kasih himbauan. Untuk kemacetan sendiri Pak, ada pengurangan ya, Pak? Ya, kita pastikan di sini terkait masalah kemacetan. Jadi lumayan dengan ada kompensasi ini 30% bisa mengurai kemacetan. Ya, kita makasih sekali lah dengan ada kompensasi ini. Jadi semua pergerakan alhamdulillah ramai lancar tapi benar-benar terkendali. Berapa personil Pak? Kita dari Disub sendiri kita pastikan yang diterjunkan untuk Nataru ini sekitar 300 personil. Ditambah dengan TNI, Polri, Pramuka, berikut dengan Polres. Jadi kita libatkan di sini hampir 1.000 terkait dengan kegiatan Nataru ini. Untuk kompensasi sendiri Pak, kemarin dibagikannya di mana Pak? Untuk kemarin langsung kan non tunai, sebagian non tunai. Nah, ntar yang tersisa ntar akan dibagikan di 3 tempat. Pertama di Gadog sendiri, kedua di Cibedug, ketiga kita pakai di Gunung Mas. Jadi kompensasi ini untuk tahun baru dan Natal mungkin ya, tahun baru juga. Tahun baru dan Nataru berikut selama 4 hari. Pertama tanggal 24 dengan 25, 30, 31. Nanti secara keseluruhan kalau pada Sangat paham. Lihat sekarang kondisinya. Dari sekarang nggak ada kendaraan yang lewat untuk terkait dengan angkutan penumpang. tapi one-way tetap diberlakukan Pak? Tetap dilakukan, tergantung situasi dan kondisi. Jajaran Polres melakukan one way di saat benar-benar kendaraan sudah situasi agak sedikit padat. Nah, kita Polres melakukan one way. Kita kolaborasi dengan Polres dalam hal ini untuk gimana caranya melayani masyarakat supaya benar-benar terkendali kondisi situasi. Berapa menit sekali? Berapa jam sekali? Jadi kita tidak pastikan bahwa itu harus berapa menit. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Kalau misalkan udah panjang kendaraan dari arah Cianjur, kita pastikan one way ke bawah ataupun kebalikannya dari Jakarta menuju ke atas. Jadi tentatif kita lakukan. Kalau misalnya di daerah jalur puncak yang menjadi kemacetan biasanya perempatan atau gimana? Jadi di sini tuh ada 5 titik yang kita antisipasi dari jajaran Polres dengan Disub itu. Pertama Pasir Muncang, kedua Pasir Angin, ketiga Mega Mendung, keempat pasar bawah Cisarua, dan kelima pasar atas Cisarua. Itu yang kita antisipasi untuk terkait. Kenapa Pak volume kendaraan apa gimana? Banyaknya simpang dari mulut-mulut simpang, makanya karena keluar masuk. Jadi kita antisipasi, tapi kita tetap dari Polres, dari Disub ditempatkan anggota tiap titik-titik simpang tersebut. Tapi sudah mulai ada ini mungkin Pak, dari tahun ke tahun sudah ada perbedaan. Sangat. Dari mulai tahun 2024 sampai 2025 sekarang perbedaannya cukup signifikan. Yang dulu
terkenal dengan horor, sekarang luar biasa lah, alhamdulillah. Beda berarti sama tahun kemarin. Sangat beda. Mudah-mudahan selanjutnya tetap berjalan seperti ini dan kalau bisa lebih yang untuk pelayanan ke masyarakat kita maksimalkan. Yang jelas yang disampaikan sama Pak Gubernur sekarang udah semua pemilik angkot maupun supir udah tertib. Subsidi udah, cuman ada yang misalkan kemarin non tunai udah dikasih semacam rekening segala macam, ada yang salah segala macam. Nah itu besok hari Sabtu kita akan subsidi kasihin itu. Berarti masih ada supir yang belum isi rekening, Pak? Udah semuanya udah, cuman ada dari KTP rekening salah gitu segala macam. Nah kita akan perbaiki itu. Berarti sekarang mah langsung ke rekening Langsung, jadi nggak ada lagi langsung. kayak kejadian waktu kemarin. Nggak ada. Semuanya benar-benar sekarang itu langsung ke pemilik. Kalaupun yang bermasalah segala macam harus pemilik langsung datang ke lokasi untuk memberikan kompensasi. Berapa Pak besaran kompensasi, Pak? Per hari 200, jadi kali 4, jadi semuanya 800 untuk satu kendaraan. Iya, satu kendaraan. Satu kendaraan dalam artian pertama itu untuk pemilik, kedua buat supir pertama dengan supir kedua. Jadi satu kendaraan itu bisa 8 kali 3 sekitar 2,4. Oh, satu kendaraan 2,4. Ya, 2,4. Oke, itu masih dalam rekening apa? Terpisah, masing-masing. Jadi sekarang supir pertama, supir kedua dengan pemilik itu terpisah. Nggak kalau satu lagi nggak terpisah. Makanya diambilnya harus benar-benar oleh pemilik langsung. Oke, sama sudah ada ya? Sudah ada. Tinggal pastiin masuk atau tidak itu aja. Dan sebagian udah masuk juga gitu. Pak, ini kan terkait tentang kebijakan Pak Gubernur yang meliburkan supir angkot, ada dampak langsung nggak Pak untuk Alhamdulillah, selamat siang, terima kasih. Hari ini hari Kamis ya, tanggal 25 Desember, merupakan hari Natal. Sudah 2 hari ini alhamdulillah jalur puncak, alas jalur puncak renggang dan situasi arus lalu lintas tidak begitu padat dikarenakan ada kebijakan Bapak Gubernur meliburkan angkot yang ke arah jalur Cisarua, arah puncak. Alhamdulillah terpantau di kedua arahnya sampai saat ini, sampai hari ini aman, lancar dan terkendali, tidak terdapat kemacetan yang signifikan. Jadi yang biasanya jalur-jalur macet oleh angkot sekarang alhamdulillah sudah 2 hari ini terlihat lenggang dan masyarakat yang mau arah ke puncak dapat lancar, tidak ada hambatan-hambatan yang berarti. karena tidak langsung mempengaruhi mungkin maksudnya apa kebijakan tersebut mengurangi volume lah kita. Ya memang secara tidak langsung kebijakan Bapak Gubernur itu mempengaruhi jumlah volume kendaraan yang akan berwisata ke arah puncak. Jadi dengan adanya kejadian ini, masyarakat yang akan menuju ke puncak lebih mudah mencapai akses yang akan dituju. Kalau tujuan kunjungan berdasarkan data pantauan yang dari gate Ciawi meningkat, tapi dengan peningkatan itu tidak adanya kemacetan yang sangat berarti. Jadi dari Bapak juga sudah menunjukkan anggota berbagai Jadi kita di Polsek, jadi kita melibatkan anggota yang plotting jalur dan juga kita ada melibatkan supeltas. Supeltas ini membantu kami dari kepolisian, dari joki-joki, kita angkat dari supeltas berdasarkan kebijakan dari Bapak Kapolres Bogor. Jadi kita berdayakan mereka untuk membantu polisi khususnya di jalur-jalur alternatif dan membantu masyarakat menunjukkan arah, kemudian membantu kelancaran lalu lintas. Jadi kita berdayakan mereka supaya mereka ini dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Didan, saya supir angkot dari 02B trayek Cibedug Sukasari.
Pak, terkait kebijakan Pak Gubernur mengalihkan atau Pak? Alhamdulillah saya pribadi selaku perwakilan dari Dinas Perhubungan itu sangat mendukung dengan adanya program stop operasi. Dari samping mengurangi kemacetan, saya juga sangat diuntungkan. Saya bisa kumpul keluarga, dapat kompensasi, tidur enak. Nah itu, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak buat Bapak Gubernur. Juga tak lupa buat para pengurus dari Organda sudah bisa membantu kami para supir sehingga semuanya berjalan lancar. Untuk kompensasi sekarang Pak, distribusinya cash atau sudah rekening? Yang separuh udah masuk, yang ada m-banking katanya. Saya sih nggak ngerti. Kalau saya sih pribadi saya belum. Katanya sih hari Sabtu. Hari Sabtu. Ya. Jadi yang belum apa Mas? Sabtu. Hari Sabtu. Berapa Pak dapatnya? 200.000 per hari. 200.000 per hari. Iya. Tapi untuk 2 hari. 2 hari. 2 hari. Lumayan ya Pak. Ya alhamdulillah Pak. Saya sangat berterima kasih banyak dengan program ini. Biasanya sehari bisa dapat 200 tuh Pak. Kalau narik Hari. belum tentu Pak. Belum tentu. Terus terang aja angkot sekarang nggak menguntungkan sebetulnya. Makanya saya sangat berterima kasih banyak dengan adanya program seperti ini gitu. Berarti sangat membantu lah. Ya benar Pak, benar, sangat membantu terus terang bagi para supir angkot. Ada lumayan mungkin beberapa hari pemikiran setoran. Nah itu bisa tidur nyenyak Pak. Berarti sampai hari non itu Pak? Kalau dari pengurus sih ngasih kabar ke saya di tanggal 24 tanggal 25, tanggal 30 31 kalau nggak salah. Iya. Nah, lumayan ya Pak ya. Alhamdulillah Pak. Berarti total 800. 800. Bisa beli belas 25 kilo Pak. Tidur nyenyak saya. Biasanya sehari seberapa Pak? Kalau pendapatan ya sekitar 50.000 saya Pak. Sehari. Berarti sehari full apa setengah hari? Kebetulan saya narik setengah hari. Setengah hari. Ya. Dalam rame. Dalam rame. Kalau hari Minggu hari Sabtu kan kadang-kadang macet nih. Paling 20.000 30.000. Ya adalah buat jajan anak. Tapi macetnya berpengaruh pada pendapatan. Alhamdulillah berpengaruh. Biasa 3 rit paling 2 rit. Karena macetnya bisa 1 jam gitu. Saya warga Gadog dan sekitarnya, saya sangat mendukung dengan programnya Bapak KDM untuk tidak operasinya angkot untuk mengurangi kemacetan. Namun kesulitan sekali untuk aktivitas, jadi mohon ada angkutan pengganti. Ya, siap. Jin. Ya. Jin, perkenalkan saya Haryandi, Sekretaris Organda Kabupaten Bogor. Kesempatan ini menyampaikan bahwa kebijakan Gubernur Jawa Barat itu sangat mulia. Memberikan program stop operasi untuk angkutan perkotaan di wilayah Cisarua, Puncak dan sekitarnya, yaitu ada 3 trayek. Sehingga di libur panjang seperti Nataru maupun Lebaran itu dapat meminimalisir kemacetan. Macet yang horor itu sudah tidak ada lagi dengan adanya program yang mulia dari KDM. Bagian mungkin ya. Iya. Bagian mungkin jangan di satu titik, tapi Iya. ada beberapa titik. Iya, pertama betul pembagian di split ya, paling tidak di 3 tempat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau boleh kami usulkan, dibayarkannya kompensasi itu jangan pada hari H, tapi H-1. Ya, misalkan kayak sekarang pelaksanaannya tanggal 24, 25. Ini diharapkan pemberian kompensasi dapat dilaksanakan pada tanggal 23, H-1. Pembayaran kompensasi selesai, itu besok anak-anak tuh adem. Ya, tadi tidur pules di rumah, tidur indah di rumah karena sudah mendapatkan uang kompensasi dari pemerintahan Pemprov Jawa Barat. Begitu.
merayakan libur selama libur Natal dan Tahun Baru. Kan itu sebagai warga gimana? Oh, alhamdulillah lancar. Sekarang mah nggak masihnya ada macet tapi nggak separah dulu lah. Dulu emang parah di sana. Dulu pasti kalau udah masuk liburan pasti Parah. Kan sampai disebut horor lain. Jadi jangankan liburan panjang ya, kayak Jumat Sabtu Minggu aja pasti lumayan padat. Nah,